Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kami di sini dari penugasan penelitian operasional 2, minggu ke-6 dengan materi teori permainan strategi campuran. Di sini kami akan melakukan tugas presentasi dengan anggota kelompok saya sendiri, Ahmad Ali Saufa, dengan NIM D600210071. Kemudian ada Muhammad Rafid Ramadhani dengan NIM D600210074. Dan kemudian terakhir ada Nadia Magdalena dengan NIM D600210076. Oke, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan terkait game teori. Game teori merupakan sebuah pendekatan terhadap kemungkinan strategi yang akan dipakai, yang disusun secara matematis agar bisa diterima secara logis dan rasional. Game teori digunakan untuk mencari strategi terbaik dalam suatu aktivitas, di mana setiap pemain di dalamnya sama-sama mencapai utilitas tertinggi. Penerapannya banyak dilakukan di berbagai disiplin ilmu seperti biologi, militer, politik, diplomasi, ilmu sosial, dan lain sebagainya. Dalam aplikasi bisnis, game teori hampir sama dengan decision tree dalam tujuannya untuk menentukan keputusan terbaik. Hanya saja, game teori memperhitungkan langkah yang akan diambil oleh pemain lainnya atau non-parametrik. Seperti kita ketahui, setiap pemain bisnis pasti selalu memikirkan rencana baru yang strategik untuk mencapai payoff tujuannya. Masalahnya adalah ketika pemain lainnya juga mengambil rencana yang sama, maka rencana teori permainan pertama kali dikembangkan oleh ilmuwan Prancis bernama Émile Borel ini. Secara umum digunakan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tindakan sebuah unit bisnis, misalnya untuk memenangkan persaingan dalam usaha yang digelutinya. Seperti diketahui bahwa dalam praktik sehari-hari, setiap unit usaha atau organisasi pada umumnya harus berhadapan dengan para pesaing. Untuk memenangkan persaingan itulah diperlukan analisis dan pemilihan strategi pemasaran yang tepat, khususnya strategi bersaing yang paling optimal bagi unit usaha atau organisasi yang bersangkutan. Teori permainan atau game teori sendiri adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan sebagai bersifat rasional dan cerdas, artinya setiap pemain memilih sejumlah pilihan yang terhingga atau tak terhingga yang disebut dengan strategi. Kemudian, masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Dalam teori permainan, lawan disebut sebagai pemain atau player. Hasil atau outcome atau payoffs dari sejumlah permainan diringkaskan sebagai fungsi dari strategi yang berbeda dari setiap pemain. Pada praktikum teori permainan ini yang akan dibahas model two-person zero-sum game dan penyelesaian persoalan mixed strategy game dengan metode grafis dan program linier. Oke, untuk bagian selanjutnya akan lanjutkan teman saya, Nadia. Selanjutnya adalah two-person zero game. Salah satu jenis two-person zero game yaitu yang pertama pure strategi game atau strategi murni. Pada pure strategi game, pemain yang akan memaksimumkan atau pada contoh adalah pemain A akan mengidentifikasikan strategi yang optimumnya dengan menggunakan kriteria maksimum. Sedangkan pemain yang akan meminimumkan atau pemain B akan mengidentifikasikan strategi optimumnya dengan menggunakan kriteria minimaks. Maka permainan telah terpecahkan. 2. Mixed strategy game. Mixed strategi game digunakan pada permainan yang tidak mempunyai saddle point. Ada beberapa cara untuk menyelesaikan persoalan ini, di antaranya dengan cara grafis dan program linier. Solusi grafis dari permainan 2 kali N atau M kali 2
Pemecahan grafis hanya dapat diterapkan jika salah seorang pemain mempunyai dua strategi. Jika keduanya mempunyai lebih dari dua strategi, maka dapat diselesaikan setelah strategi yang didominasi strategi lain dihilangkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, banyaknya pemain. Kedua, jumlah keuntungan dan kerugian. Yang ketiga, banyaknya strategi yang dilakukan dalam permainan. Jika jumlah kerugian dan keuntungan dari permainannya adalah nol, disebut sebagai permainan sejumlah. Nol atau zero sum game atau permainan berjumlah konstan, sebaliknya disebut sebagai permainan berjumlah bukan nol atau non-zero sum game. Mungkin selanjutnya pembahasan dari Excel, yaitu yang pertama adalah pertanyaan pertama yaitu player 1. Maximsnya adalah 3, subjek itu 5x2 min x3 lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, min 2x 1 plus 4x2 min x3 lebih dari sama dengan 0. 2x1 min 2x2 min 3x3 lebih dari sama dengan 0. X1 plus X2 sama dengan 1. Untuk pengerjaannya yaitu menggunakan Microsoft Excel 16.0, worksheet-nya menggunakan book solving 1, kemudian report clear-nya pada April tanggal 11, 2023. Kemudian solver engine-nya yaitu yang pertama engine yaitu pakai Simplex LP, kemudian solution time 0,062 second, kemudian iteration-nya 5 problem sama dengan 0. Iteration-nya 5, subproblemnya 0. Solver option-nya yaitu max time unlimited, interlation unlimited, precision 0,00001, use automatic scaling, max subproblem unlimited, max integer solving unlimited, integer tolerance 1%, assumption non-negative. Kemudian objektif selnya yaitu yang pertama selnya 13, kemudian name-nya max formula, original value sama dengan 0, final value-nya 1,181818182. Kemudian di variabel kolom pertama yaitu value-nya x1, kemudian original value-nya 0, final value-nya 0,63636363, kemudian integernya contin. Kemudian sel nomor 2 yaitu value-nya x2, origin final value-nya 0,36363634, integernya contin. Kemudian kolom nomor 3 value x3, original value-nya 0, kemudian final value-nya 1,1888882 contin. Kemudian constraint kolom nomor pertama, formula nomor pertama yaitu cell value-nya 1, kemudian statusnya binding, select-nya 0. Kemudian kolom nomor 2, cell value-nya 1,63636363, statusnya not binding, kemudian select-nya 1,63636363. Kemudian sel nomor 4 itu formula nomor 3 yaitu cell value-nya
5,55112 min 17. Kemudian statusnya not binding, slacknya 0. Kemudian yang terakhir cell value-nya 5, yang terakhir hampir sama dengan sel nomor 3. Kemudian selanjutnya value X1 sama dengan 0,636364. Kemudian value-nya X2 yaitu 0,363636. Kemudian yang terakhir di X3 yaitu 0,181818. Kemudian constraints X1-nya yaitu 0, min 2, 2, dan 1 untuk maksimalnya 1. Kemudian constraint X2 yaitu 5, kemudian 4, min 3, dan 1 untuk maksimalnya 1. Kemudian yang constraint X3 yaitu min 1, min 1, min 1, 0, dan 1. Kemudian max constraint-nya yaitu 1. Kemudian untuk formulanya yang pertama 1,636364. Kemudian untuk constraint-nya 0. Kemudian yang kedua 5,51 min 17. Kemudian yang ketiga 5,55 min 17. Kemudian yang terakhir adalah 1. Formula yang terakhir adalah 1. Kemudian konstannya yaitu 0, 0, 0, dan 1. Kemudian problem nomor 2 yaitu minimize-nya Y4. Yang pertama min 2 ya, Y2 plus 2 Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 0. Kemudian 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 kurang dari sama dengan 1, 0. Kemudian Y1 plus Y2 plus Y3 sama dengan 1. Kemudian Y1 kurang dari sama dengan 0. Y2 lebih dari sama dengan 0. Kemudian Y3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk settingannya hampir sama seperti yang tadi. Untuk objektif cell-nya atau objektif kolomnya, min formulanya memiliki original value 0, kemudian final value-nya 1,18181818 Kemudian variabel kolomnya yaitu yang pertama value pertama original value-nya 0, kemudian final value-nya 0, integernya contain. Kemudian yang kedua value Y2 original value-nya 0, kemudian final value-nya 0,4545454545, integernya contain. Kemudian yang value nomor 3 original value-nya 0, kemudian final value-nya 0,54545455 untuk integernya contain. Kemudian yang terakhir value Y4 original value 0, kemudian final value-nya 0,181818182 untuk integernya contain. Kemudian constraint-nya sel pertama memiliki cell value 1, kemudian statusnya binding dan slack-nya 0. Kemudian kolom nomor 2, formula nomor 2 yaitu cell value-nya 1,3877, kemudian statusnya binding dan slack-nya 0. Kemudian sel terakhir yaitu cell value-nya 3,05311, kemudian statusnya binding dan slack-nya 0. Kemudian untuk value Y1 yaitu 0, untuk value Y2 sama dengan 0,454545, kemudian Y3-nya memiliki value 0,54545, kemudian yang terakhir Y4 yaitu 0,181818. Untuk constraint-nya
Y1 sama dengan 0, 5, 1 untuk minimalnya yaitu 1. Kemudian Y2 untuk Y2 yaitu min 2, 4, kemudian 1 untuk minimalnya 1. Untuk Y3, 2, min 3, kemudian 1. Dan untuk minimalnya 1. Kemudian Y4 yaitu min 1, min 1, 0. Untuk minimalnya yaitu 1. Untuk formula yang pertama adalah 1,4. Kemudian formula kedua yaitu 3,05. Kemudian formula yang ketiga yaitu 1 untuk constraint-nya sendiri. Yang pertama 0, yang kedua 0, dan yang terakhir adalah 1. Baik, sekian merupakan paparan tugas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.